Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita boleh sapa kiri kanan depan belakang, kita katakan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memasuki ibadah. Kita bersukacita karena Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan bersukacita bersama dengan kita semua. Karena hari ini ada 18 dari adik-adik kita dan saudara-saudara kita yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan saya yakin bahwa hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semua dan kita akan merayakan itu semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan dia akan menyertainya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Minggu yang baru. Oh, kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bersuka cita, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Dan sungguh Tuhan, kami ingin merayakan kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Lawat setiap hati, lawat setiap pikiran. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami dalam perjalanan. Tibakan mereka ke tempat ini, ke rumah Tuhan dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Kami ingin merasakan Engkau. Kami ingin tenggelam di dalam kasih-Mu. Dan kami ingin mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau kita boleh berkumpul pada hari ini. Karena Tuhan berikan waktu yang spesial. Tuhan berikan waktu yang khusus untuk kita boleh menikmati hadirat-Nya. Amin. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari pagi hari ini, saat ini bersama-sama dengan 18 adik-adik kita yang akan dibaptis. Kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Karena hanya di dalam namanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dan kuasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam
kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita senantiasa, amin. Haleluya. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan kedamaian dan pengharapan buat kita sekalian. Amin. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga.
Sudah percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Amin. Amin. Mari kita ungkapkan, mari kita berikan rasa syukur kita. Dan kita katakan, hanya Engkau Tuhan, kota benteng kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kehidupanku. Amin Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu agung, Kasih-Mu besar. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Kami mau nyatakan pada pagi hari ini bahwa hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi andalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ada banyak hal yang baik yang Tuhan rencanakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau pada kesempatan pada saat ini Tuhan kami bisa memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah seberapapun yang Tuhan taruhkan dalam kami untuk kami berikan bagi pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah sukacita itu boleh mengalir dalam kami. Dan kami boleh dengan penuh sukacita memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Setiap rupiah yang kami berikan kiranya Tuhan berkati. Tuhan jadikan alat untuk memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persembahan kami serahkan pujian penyembahan kami. Semuanya hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi bagi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bersukacita hari ini. Sekali lagi mau lihat dong tangan-tangan orang-orang yang bersukacita. Amin, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk persembahan dan perpuluhan yang boleh kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk hari Minggu yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengar hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh benih firman ini Tuhan akan ditanam di hati kami yang gembur Tuhan. Tanah hati kami yang gembur akan bertumbuh banyak, berbuah banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, kami siap untuk duduk diam mendengarkan apa yang Kau hendak katakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selama 1 bulan ini kita sudah membahas, 2 bulan ini kita sudah membahas tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita mendapatkan banyak hal dari apa yang sudah disampaikan selama bulan Februari dan Maret ini. Dan minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemberitahuan pertama tentang penyaliban Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Sesuatu yang tidak boleh kita kehilangan, sesuatu yang nggak boleh kita missing dalam kehidupan kita, di mana kita harus tahu apa yang menjadi syarat kita, apa yang menjadi condition kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin serupa dengan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah FOMO. FOMO, fear of missing out. FOMO, fear of missing out. Bagi teman-teman yang Gen Z, teman-teman yang generasi Alpha mungkin tahu apa ini FOMO. Apa istilah FOMO ini? FOMO merupakan kondisi di mana seseorang kerap merasa khawatir
akan ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlaku atau sedang berlangsung, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang FOMO ini kerap merasa takut untuk dicap ketinggalan zaman dan gak gaul sama lingkungannya, sama teman-temannya, sama siapapun mereka hidup. Mereka beranggapan apabila tidak mengikuti tren tertentu, maka orang lain akan ngomongin dia atau orang lain gak akan mau gaul sama dia. Itu istilah FOMO, fear of missing out. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat 18 adik-adik teman-teman yang hari ini mengambil keputusan untuk menerima baptisan air. Dan saya berharap ketika kita memutuskan kita akan menerima baptisan air, kita nggak FOMO karena teman-teman kita udah dibaptis. Tetapi kita tahu persis kita harus melakukannya karena kita percaya Tuhan telah mati buat kita dan kita mau hidup buat Tuhan. Dan saya pikir 10 kali katekisasi, kelas katekisasi akan mengubah kehidupan kita banyak, mengubah pemikiran kita banyak tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin teman-teman? Amin? Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, handphone saya mereknya Apple. Dan setiap tahun Apple akan mengeluarkan produk baru di bulan September, di kuartal kedua dalam tahun tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dengan Apple fans dari segala negara, segala belahan dunia akan berlomba-lomba untuk membeli produk yang mereka Apple keluarkan setiap tahunnya. Bahkan kalau kita tahu September mereka ngeluarin, baru masuk Indonesia sekitar bulan November. Dan apa yang dilakukan oleh para fans merek ini di Indonesia, mereka akan pergi ke luar negeri, mereka akan beli produk itu di luar negeri. Satu tujuannya, mereka nggak mau ketinggalan. Mereka nggak mau miss sesuatu yang mereka sukai, mereka nggak mau miss sesuatu yang tren, mereka nggak mau miss sesuatu yang hype dalam kehidupan mereka. Karena apa? Kemungkinan ketika mereka miss sesuatu, miss barang yang paling baru, miss teknologi yang paling baru, teman-temannya atau lingkungannya atau komunitasnya akan ngomongin dia. Itu yang disebut FOMO, fear of missing out. Dan fear of missing out ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu Singapura bisa semaju itu, karena mereka punya sebuah habit yang namanya kiasu. Kiasu adalah sikap nggak mau kalah, sikap ingin jadi yang terutama, sikap ingin yang jadi terbaik. No wonder Singapura bisa maju sampai saat ini. Dan sikap tersebut terbawa sampai saat ini. Ada sebuah gambar yang lucu, bisa ditampilkan. Ditulis seperti ini, Singaporean queue overnight for Krispy Kreme donut. Jadi ceritanya tahun 2013 kemarin Krispy Kreme buka sebuah outlet di Singapura. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Singapura, mereka antri, bahkan ada yang nginep antrinya. Tujuannya satu, mereka menjadi orang pertama yang beli Krispy Kreme, beli donat. Beli donat antrinya semalaman, luar biasa ya. Itu merupakan sebuah budaya di Singapura. Bahkan sebulan yang lalu di Instagram story teman saya, dia bilang seperti ini. After 2.5 hours joining random line and don't know why we lining for, thanks God for the good things. Gambarnya adalah dia dan suaminya lagi makan es krim. Dia ngantri, tapi dia nggak tahu ngantrinya buat apa. Dia nggak mau ketinggalan aja. Lihat antrian panjang, wah ini pasti something good nih. Dia ikutan ngantri, dia nggak tahu di depan ada apa. 2,5 jam dia ngantri, yang di depan ternyata es krim. Dia nggak tahu. Dia ngantri buat apa? Nggak mau ketinggalan aja. Nggak mau ketinggalan aja. Kesamaan FOMO dan kiasu adalah, tahukah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dalam kehidupan kita mementingkan validasi dari dunia di dalam kehidupan kita. Kita mementingkan apa kata dunia di dalam kehidupan kita. Terkadang kita terlalu asik sama sesuatu yang sifatnya sementara. Sehingga jangan-jangan
kita miss sesuatu yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita. Bagi saya Bapak Ibu sekalian, lebih baik kelihatan gak asik oleh dunia daripada saya kelihatan gak asik oleh surga. Karena apa? Kita harus tahu prioritas kita dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Kita gak fokus dengan apa kata dunia, tetapi kita fokus dengan apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang gini-gini aja, kehidupan kita nggak menjadi kehidupan yang biasa-biasa aja, tetapi kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan dan kehidupan yang semakin diserupakan dengan gambaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Kita buka bersama-sama di Matius 16 ayat yang 21 sampai ke 28. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ke 28. Judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan belajar apa sih yang seharusnya kita takutkan kehilangan di dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita FOMO-kan dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita khawatirkan untuk lewat begitu saja di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah purpose. Saya senang sekali dengan khotbah Pak Welem minggu kemarin di KU2. Mengatakan bahwa Yesus tahu sekali purpose-nya turun ke dalam dunia. Yesus tahu sekali tujuan utamanya untuk hadir ke dalam dunia dan berjalan dengan manusia selama 33,5 tahun. Kalau kita lihat di ayat 21, menceritakan Yesus menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita lihat story yang dikatakan di ayat 21 ini, kita harus lihat dulu bahwa di belakangnya banyak cerita-cerita luar biasa yang Yesus alami, yang 12 muridnya alami ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita lihat di Matius 10, murid-murid dipanggil untuk benar-benar menjadi murid, tidak hanya pengikut. Mereka diutus berdua-dua, mereka tidak diizinkan untuk membawa makanan, tidak diizinkan untuk membawa pakaian, tidak diizinkan untuk membawa uang. Mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan mukjizat.
Mereka diberikan kuasa dan mereka melakukan kuasa itu. Mereka menyembuhkan banyak orang sakit dan banyak orang diberkati melalui pelayanan murid-murid. Dan kalau kita lihat juga di Matius 16 ayat 15, sebuah khotbah yang saya khotbahkan di tanggal 22 September 2022 tentang pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus. Itu merupakan sesuatu yang biasa. Ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut orang-orang siapa aku? Petrus dengan gagah menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian terjadilah kejadian ini Bapak Ibu sekalian. Matius 16 ayat 21, di mana Yesus mengatakan pada murid-muridnya, oke, saya harus pergi Yerusalem, saya harus menerima banyak penderitaan dari para tua-tua, saya harus menerima banyak penderitaan dari imam-imam, saya akan mati. Tetapi saya akan bangkit di hari yang ketiga. Tadi saya ceritain bahwa orang yang pertama mengakui kemesiasan Yesus adalah Petrus. Dan apa yang Petrus lakukan ketika Yesus ngomong gitu? Dia tarik Yesus ke pinggir. Kayaknya kalau di situ ada meja disuruh ketok 3 kali ya, amit gitu ya. Yesus tarik Yesus ke pinggir dan ngomong, enggak, itu enggak bakal kejadian. Itu enggak akan terjadi sama Tuhan. Dan itu enggak akan terjadi. Lihat ya, mereka pernah diberikan kuasa oleh Tuhan, mereka pernah nyembuhin orang sakit, mereka pernah melakukan mujizat, bahkan Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus bilang, aku akan mati, apa yang dilakukan Petrus? Dia tarik Yesus ke pinggir, gak akan kejadian. Kalau orang sekarang mungkin suruh pukul mulutnya 3 kali gitu ya, supaya itu hal buruk gitu, gak akan kejadian, itu gak akan kejadian. Kenapa Petrus melakukan hal seperti itu? Karena apa yang dipikirkan Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Kita tahu bahwa konsep Mesias pada zaman Yesus ada, itu berbeda dengan konsep Mesias yang kita kenal sekarang. Mesias pada zaman Yesus ada adalah seseorang yang akan menjadi pahlawan orang-orang Yahudi dan membebaskan orang Yahudi di penjajahan Romawi. Petrus berjalan dengan Yesus dengan konsep seperti itu. Petrus berjalan dengan Yesus, bergaul dengan Yesus dengan konsep seperti ini. Bahwa gurunya ini, orang yang disanjungnya ini adalah seseorang yang suatu saat akan membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Romawi. Bahwa orang yang diikutinya ini suatu saat akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Karena itu masuk akal bagi kita semua bahwa matters bagi mereka untuk dekat dengan Yesus. Matters bagi mereka, penting bagi mereka untuk dekat dengan Yesus. Karena orang yang diikutinya ini akan menjadi something suatu saat nanti. Sementara kita tahu Yesus turun ke dunia gak hanya untuk mati bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi untuk membebaskan kita semua dari penjajahan dosa. Apa yang dipikirkan manusia terkadang beda, Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dirancangkan manusia terkadang beda dengan apa yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sementara Petrus mendengar apa yang Yesus katakan, aku akan mati. Petrus berpikir, saya udah ninggalin pekerjaan saya udah ninggalin keluarga saya udah ikutin guru saya ini beberapa lama, dan guru saya ini bilang dia akan mati. Rugi dong gitu ya. Ngapain saya ikutin dia? Ngapain saya tinggalin pekerjaan saya? Ngapain saya tinggalin kehidupan saya untuk ikut orang yang akan mati? Tetapi dia lupa. Yesus mengatakan, aku akan mati dan aku akan bangkit di hari yang ketiga. Yesus tahu purpose. Yesus tahu tujuannya turun ke dunia ini. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, purpose sangat penting untuk kita miliki. Tujuan hidup kita sangat penting untuk kita hilangkan. Untuk tidak kita hilangkan dalam perjalanan kehidupan kita.
Tujuan hidup kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang bisa kenal Yesus melalui kita. Namun secara manusia rugi banget itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita dalam pekerjaan kita nggak bisa curang lagi. Kita dalam usaha kita nggak bisa curang lagi. Kita dalam relationship kita nggak bisa sembarangan lagi. Karena apa? Orang lihat Tuhan. Orang lihat Kristus dari kehidupan kita. Orang merasa rugi bahwa ketika kita menyadari bahwa tujuan kita adalah serupa dengan gambaran Kristus. Karena apa? Ketika kita tahu tujuan kita adalah serupa dengan gambaran Kristus, seharusnya melalui sekolah kalian, melalui pendidikan kalian, orang bisa lihat Yesus melalui apa yang kalian dapatkan dalam sekolah kalian. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam relationship kita, orang-orang harusnya bisa melihat Kristus di dalam itu semua. Tujuan hidup adalah sesuatu yang penting. Purpose adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Karena, bisa bantu next. Purpose, tujuan hidup, alasan hidup membuat kita bernafas lega, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bernafas lega, saya bilang bernafas lega. Saya baru pindah ke gunung tahun kemarin dan saya punya kebiasaan saya bangun jam 4:30 pagi untuk jalan pagi. Dan ketika awal-awal saya pindah rumah ke gunung itu, di tempat yang agak tinggi itu, ketika saya berjalan pagi saya menemukan bahwa ketika saya menarik nafas ada sesuatu yang berbeda. Hidung saya sakit. Hidung saya kayak kena sesuatu yang tajam gitu, kayak pedih banget hidung saya. Ketika saya datang ke kantor, saya share sama Kotri yang udah duluan tinggal di gunung, ya mungkin selama ini kamu nggak pernah bernafas dengan benar gitu. Selama ini kamu nggak pernah menghirup oksigen yang benar gitu. Karena itu ketika kamu pindah ke tempat yang oksigennya bagus dan kamu menghirup udara yang bagus itu, kamu merasa aneh dengan hal itu. Begitu pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ya kita melayani sih, kita melayani Tuhan sih. Tapi purpose dari melayani Tuhannya itu sebenarnya bukan Tuhan yang kita layani. Tetapi diri kita sendiri yang kita layani. No wonder kita merasa capek. No wonder kita merasa lelah. No wonder kita merasa letih dalam pelayanan kita. Kita ngasih sih sama orang. Tapi purpose yang ngasih sama orang bukan buat orang itu merasa diberkati oleh Tuhan, tetapi orang itu punya hutang budi sama kita. No wonder suatu saat nanti ketika kita nggak mau ngasih lagi, ketika kita nggak mau memberi lagi, kita akan ungkit sesuatu yang kita berikan sebelumnya. Jangan-jangan kita belum pernah hidup benar-benar seperti orang Kristen. Kita belum pernah hidup seperti Yesus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Purpose makes us bernafas lega. Dan purpose juga akan membuat kita berjalan jauh. Kita tahu tujuan hidup kita kemana. Kita akan berjalan menuju tujuan hidup kita itu tanpa rasa ragu. Sementara orang-orang yang tidak tahu purpose-nya, ketika dia berjalan dalam perjalanan hidupnya, dia dihalangi oleh, kalau kamu mau dihormati sama orang, kamu harus kaya banget. Kalau kamu harus kaya banget dari usaha kamu seperti ini, kamu gak mungkin, kamu harus nipu orang. Kamu akan berhenti. Kamu akan berjalan jauh dalam kehidupan kita bersama. Dan purpose kita akan serupa dengan gambaran Tuhan. Seharusnya hal seperti itu tidak akan menghalangi perjalanan kita mendapatkan tujuan kehidupan kita. Purpose membuat kita berjalan jauh di dalam kehidupan kita. Dan purpose membuat kita hidup. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, banyak orang hidup yang sebenarnya mati. Banyak orang hidup yang sebenarnya mati. Banyak orang-orang hidup yang sebenarnya nggak tahu purpose kehidupan, tujuan kehidupannya apa. Tetapi banyak orang-orang yang kelihatannya seperti orang mati, orangnya tidak sekaya orang lain, orang tidak seberhasil orang lain.
Tetapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tahu tujuan hidupnya, tahu purpose kehidupannya. Purpose, tujuan hidup akan membuat kita hidup. Tujuan hidup kita akan membuat kita bernafas lega, berjalan jauh, dan tujuan hidup kita akan membuat kita hidup. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seperti Petrus yang mengikuti Yesus sepanjang pelayanannya, terkadang kita akan nampak baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu. Teman-teman kita nggak akan ada yang negur, kemana aja kamu, saya absenin kamu ke gereja. Istri saya suka ngabsenin anak-anak komsel saya, satu-satu kalau ke gereja dia bakal kemana minggu kemarin nggak ke gereja gitu ya. Mungkin kita akan terlihat baik dengan setiap minggu kita datang ke gereja, tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan berdampak baik apabila kita tahu purpose kita sebagai anak-anak Allah. Itu seperti apa dalam kehidupan kita. FOMO lah, takutlah akan kehilangan tujuan hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, takutlah akan kehilangan condition atau the way of life. Takutlah akan kehilangan cara hidup kita. Takutlah akan kehilangan cara hidup kita. Ketika Yesus berkata itu sama Petrus, dikatakan bahwa syarat orang yang mengikuti Yesus adalah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Itu yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima Yesus masuk dalam hati kita, ketika kita sudah mengakui Yesus adalah yang paling penting dalam kehidupan kita, kita bisa menekan keakuan kita dalam kehidupan kita dan menjadikan Yesus nomor satu di dalam kehidupan kita. Bukan usaha kita yang terpenting, bukan pekerjaan kita yang terpenting, bukan keluarga kita yang terpenting, tetapi kita tahu siapa yang ngasih kita pekerjaan, siapa yang ngasih kita usaha, siapa yang ngasih kita keluarga, dan menjadikan dia nomor satu dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan yang paling penting lagi, tetapi Yesus yang paling penting dalam kehidupan kita. Ayat 24 dengan jelas mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri kita sendiri. Gak cukup itu, kita harus mikul salib kita dan mengikuti Yesus. Setelah ikut Kristus, Kristuslah yang paling penting, yang harus diakui dan harus dilihat dalam kehidupan kita. Kalau terkadang kita melihat kekristenan seseorang dari KTP-nya, tapi saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian di tempat ini, bahwa dari kehidupan kita lah Yesus harus tampak. Teman-teman yang akan dibaptis hari ini merupakan langkah awal, perjalanan awal dari kalian semua untuk mengikuti Kristus. Saya mengatakan, ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang sangat tepat untuk mengikuti Yesus sejak kalian masih muda. Pakai kesempatan yang ada dalam kehidupan kalian untuk bersinar terang untuk Yesus, untuk bersinar terang untuk Kristus. Jadilah yang terbaik di sekolah kalian, jadilah anak-anak yang baik bagi keluarga kalian, jadilah anak-anak yang baik, adik-adik yang baik bagi koko cici rohani kalian di T4C, di Flame. Jadilah anak-anak yang bisa memuliakan Tuhan melalui apapun yang kalian lakukan sejak hari ini. Dan buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini merupakan sesuatu yang simpel untuk kita lakukan, sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi hari ini, seminggu sebelum Paskah, seminggu sebelum kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, kita mau introspeksi diri kita. Kita mau melihat diri kita lagi. Apakah yang kita pikirkan sehari-hari serupa dengan apa yang Yesus pikirkan? Apakah yang kita katakan sehari-hari serupa dengan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita? Apakah tingkah laku kita sehari-hari sesuai dengan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita? Karena terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak bicara berapa tahun kita mengikuti Yesus, tetapi ketika kita nggak bisa menjadikan Yesus prioritas dalam kehidupan kita, soul dalam kehidupan kita,
jiwa dalam kehidupan kita. Kita harus mengevaluasi lagi kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang mau dibaptis, formulah akan tujuan dan alasan kita ada di dunia selagi masih ada kesempatan. Ada lagu yang mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Kita kadang-kadang gampang banget nyanyi lagu itu ya, tapi ketahuilah prakteknya sangat susah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Melalui apapun yang kita lakukan, melalui apapun yang kita putuskan dalam sehari-hari dalam kehidupan kita, adakah orang-orang bisa melihat Kristus dalam hal-hal tersebut? Adakah orang-orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita? Kita kadang-kadang nyanyi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita gampang nyanyi lagu itu, tetapi sudahkah lagu itu masuk dalam hati kita? Lagu itu tertanam dalam hati kita dan kita lakukan hal seperti itu. Formulah akan purpose kita ada di dunia ini selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai kita menjadi yang terutama bagi dunia. Dunia ngelihat kita keren banget, sukses banget, kita kaya banget, kita diakui banget, tetapi kita yang tertinggal di surga nanti. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri Tuhan pada kami semua, hari yang Kau beri untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau barusan Tuhan kami akan diperingati Tuhan dengan sesuatu yang sederhana Tuhan untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, supaya kehidupan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, kehidupan kami semakin serupa dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, firman yang barusan diberikan Tuhan akan jatuh Tuhan ke tanah hati kami yang gembur, tertanam dengan baik, berbuah banyak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan sedikit oleh-oleh yang seperti saya katakan di dalam doa pagi pada hari Senin yang lalu. Sedikit oleh-oleh yang kami bawa dari Manila. Ya, saya melihat bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan di sana. Sangat luar biasa. Ya. Sebenarnya jemaat ICF Manila, Makati Manila itu tadinya ada jemaat dari satu organisasi gereja. Jemaatnya cuma 10 sampai 15, paling banyak 20 kadang-kadang. Itu suatu saat pendetanya ditarik ke Surabaya karena pusatnya di Surabaya. Nah pada saat itu bulan Oktober tahun 2007, Dewi Santi, saya kira banyak saudara yang kenal. Dewi Santi telepon saya dan dia berkata, Om, bisa nggak Om kirim misionaris ke sini? Kenapa? Saya bilang, oh karena kami ada persekutuan doa, yaitu ya 10-15 orang. Hamba Tuhannya ditarik ke Surabaya, jadi kami tidak ada yang memimpin. Bisa nggak Om kirim misionaris? Saya bilang ya berdoa saja, dan saya coba menghubungi Reddy Stefanus untuk menjadi misionaris pertama.
Rehoboth ke Manila. Waktu saya berkata gitu dia juga kaget. Saya bilang ya berdoa aja. Saya berdoa, saya dapat jawaban, dia sanggup, dia mau pergi. Dia pergi bulan Desember tahun 2007 dan istrinya Elsa nyusul tahun 2008 Februari. 2008 Februari dan kami dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Hidup Sartika, kami pergi ke sana untuk melihat ya apa yang dilakukan oleh misionaris pertama, yaitu Saudara Reddy Stefanus. Dan puji Tuhan saudara, kemarin kami baru ke sana seperti saudara tahu, dari hari Jumat sehingga hari Rabu. Jumat minggu lalu sampai hari Rabu minggu ini ya. Itu berkat Tuhan yang begitu besar yang dialami oleh jemaat di sana. Dari 15-20 orang tahun 2008, sekarang jemaat aktifnya sudah 150 orang jemaat aktif. Jemaat yang kurang aktif tambah simpatisan, yang kurang aktif itu udah setia tapi tidak aktif. Simpatisan itu ya datang dan sesekali tidak datang dan sebagainya. Itu 80 orang. Sekolah minggunya ada 50 anak-anak. Jadi saudara, waktu kami pergi sana kami melihat, waduh, itu pekerjaan Tuhan begitu besar dan kami melihat bagaimana jemaat di sana berkembang dengan pertolongan Tuhan. Nah, pagi hari ini oleh-oleh pertama yaitu foto. Waktu sampai sana kami dapat foto-foto, yaitu jemaat dari kami dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung pergi ke sana. Ini adalah foto-foto yang pergi ke sana. Mulai dari kiri itu Ibu Likunio sekarang sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga. Sebelahnya lagi itu Ibu Ermi. Ibu Ermi sampai sekarang masih kuat untuk datang di kebaktian. Datang sekarang atau tadi pagi ya. Terus di sebelahnya lagi Ibu Hana Elkana. Juga meskipun dalam usia lanjut mereka tetap datang setia. Di sebelahnya lagi adalah Ibu Tan Linio. Dia juga sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Di sebelahnya lagi adalah Ibu Yelan yang sampai sekarang masih kuat untuk beribadah. Tadi pagi ada. Di sebelahnya lagi itu adalah saya dengan Christine. Ya, kami pergi ke sana dan selebihnya ada beberapa slide. Silahkan. Ini ya, silahkan selanjutnya. Ini adalah dengan beberapa jemaat di sana. Yang paling atas itu adalah Elsa. Elsa itu adalah istri dari Pak Reddy. Ya, lanjut. Nah, ini adalah beberapa jemaat di sana. Selesai kebaktian. Yang namanya Dewi Santi yang sudah saudara tahu, nomor 1 yang paling bawah. Paling bawah itu Reddy. Di atasnya Reddy yang pakai baju merah itu Dewi Santi. Dewi Santi. Ya, selanjutnya. Nah, ini kami berfoto yang dari Bandung. Ya. Ini juga. Selanjutnya. Nah, ini pengantin remaja. Ya, selanjutnya. Terus. Nah, ini 3 ibu-ibu kita ini ada dalam jeepney. Jeepney itu angkot di Manila, namanya jeepney. Jeepney ya, selanjutnya. Iya. Terus. Nah, ini dengan jemaat ini Reddy dan yang lain adalah jemaat di sana ya. Nah, ini kami datang waktu itu bulan Desember sekalian perayaan Natal di sana. Ya. Khotbah
Selanjutnya. Nah ini adalah peresmian Bapak Redi dan Ibu Elsa menjadi gembala sidang di Manila. Ya. Nah, saudara, kami pergi hari Jumat ya. Hari Sabtunya ada kegiatan akreditasi. Akreditasi itu meningkatkan level status jemaat dari cabang menjadi dewasa. Dari cabang menjadi dewasa. Manila, cabang di Manila adalah Gereja Rehoboth, cabang dari Gereja Rehoboth Jemaat di Sartika atau Bandung. Nah, hari Sabtunya siangnya jam 10 sehingga jam 1 itu akreditasi, yaitu kami banyak nanya bagaimana perkembangan di sana dan sebagainya, keuangan dan sebagainya, nanti akan diterangkan. Dan sorenya ada upacara penyerahan, ya, penandatanganan surat keputusan dari cabang menjadi dewasa. Ya, kita akan melihat rekap foto-fotonya, ya, silakan. Akreditasi ya. Nanti sore. Yang main keyboard itu adalah Elsa. Ini pembacaan surat keputusan. Yang berdiri depan adalah pengurus gereja atau majelis. I'm king of the mountain. Ya, itu akreditasi paginya, sorenya itu adalah upacara pendewasaannya Gereja Rehoboth Jemaat ICF Makati. Nah, besoknya hari Minggunya tanggal 17 ada 2 kali kebaktian ucapan syukur ulang tahun, pagi dan sore. Sebab kalau itu disatukan, itu jemaat itu tempat ibadahnya nggak mampu untuk muat seluruh jemaat, jadi dibagi 2. Pagi dan sore. Kita akan saksikan rekap dari foto dan video kebaktian ucapan syukur pagi hari. Ini penyanyi Rafael diundang ke sana untuk memberikan kesaksian dan membawa 1-2 lagu.
Ya, dan yang terakhir rekap dari video dan foto kebaktian ucapan syukur sorenya. Baik, nah saudara itu sedikit oleh-oleh foto dan video. Sekarang kami berenam, ya selain kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan doa saudara semua untuk perjalanan kami dari hari Jumat sehingga pulang sampai di Bandung pada hari Rabu dengan selamat dan pimpinan pertolongan Tuhan. Kami akan mendengar kesan-kesan dari kami berenam tentang jemaat di ICF Makati di Manila. Saya undang untuk Ibu Gembala, untuk Bapak Pendeta Aven, Ibu Maria, Bapak Pendeta Latif, dan Ibu Suihun untuk maju ke depan. Baik, mulai dari saya. Saudara, saya melihat bagaimana kami berenam melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkembangan jemaat ICF Makati di Manila. Ya, saya melihat bagaimana Bapak Pendeta Reddy dan Ibu Elsa memimpin gereja Rehoboth di sana dan berkembang dengan sebegitu rupa dengan pertolongan Tuhan. Saya mengucap syukur. Kami sebagai gereja induk ada satu cabang yang di luar Indonesia sebagai misionaris, mereka berhasil untuk mengembangkan jemaat di sana. Dan tentu kami berdoa supaya gereja Rehoboth tidak hanya di Manila tetapi bisa berkembang di kota-kota lain di Filipina. Di sana saudara, jemaat sekarang bukan cuma hanya jemaat Indonesia, tapi sudah mulai ada jemaat-jemaat yang lebih lancar dengan berbahasa Inggris, sehingga ada kebaktian yang mereka terjemahin dari khotbah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mereka terjemahin ke dalam bahasa Inggris. Dan itu sudah dilakukan, dan pada saat kami di sana itu kami lihat dengan mata kepala sendiri. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan untuk jemaat di sana. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengar pesan dari Ibu Gembala. Ya, pada siang hari ini saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami selama kami bepergian ke Manila. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa yang saudara-saudara sudah sampaikan, sehingga kami boleh menyelesaikan semua perjalanan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Satu hal yang sangat berkesan di dalam hidup saya adalah bahwa jemaat di Manila ini adalah satu jemaat yang sangat akrab satu dengan yang lain. Ya, mereka berasal dari banyak kota di Indonesia, ada yang dari Bandung, ada yang mereka tadinya tinggal di daerah Cibadak, ada yang tinggal di daerah Pasteur, dan yang lain-lain juga ada yang dari Medan. Tapi mereka sangat akrab, dan kebanyakan dari mereka adalah pasangan suami istri yang masih muda ataupun yang belum menikah, jadi sekitar 30-40 tahun. Dan kami baru bertemu hari itu juga, hari kedua kami ada di Manila, kami bertemu dengan mereka, dan ternyata pertemuan kami itu tidak
kaku ya. Padahal baru pertama kali ketemu tapi tidak kaku. Kami sangat akrab walaupun usia mereka terpaut cukup banyak dengan kami, tapi mereka begitu akrab, begitu erat dengan kami. Kami bisa makan bersama-sama, berjalan bersama-sama, juga bersenda gurau selama kami berada bersama-sama di sana. Karena itu yang Tuhan Yesus mau, supaya sebagai tubuh Kristus kita adalah menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Demikian kesaksian saya pada siang hari ini. Ya, Shalom Bapak Ibu semua, saya ingin menambahkan tadi mengenai akreditasi yang hari Sabtu jam 10 sampai kurang lebih jam 1. Ya, apa itu akreditasi? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum tahu bahwa kan di Rehoboth itu ada pos PI, ada cabang, baru dewasa, jemaat, ya, gereja lokal. Nah, kondisi atau posisi Makati pada saat itu masih sebagai cabang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Nah, ya, jadi kalau yang nggak tahu, kita itu sebenarnya punya tadi tempat misi di Manila, cabang dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung itu di ICF Makati. Nah, pada hari Sabtu itu dilakukan akreditasi. Ya, saya tentu di bendahara ya, di Dewi Sartika tentu harus mengetahui kondisi keadaan keuangannya juga. Ya, selain tadi kita sudah mendengar jemaatnya begitu luar biasa, saya ke sana juga 2017 ya, jadi 7 tahun yang lalu dan memang sangat luar biasa sekali ya. Mereka bertumbuh dari pembicaraan dengan para pengerja yang masih muda-muda ya, jadi betul-betul masih muda karena kebanyakan mereka itu adalah kuliah di sana atau bekerja. Nah, jadi dari pembicaraan itu mereka punya dasar firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang luar biasa. Ya, salah satu kesannya mungkin ketika mereka mengatakan bahwa ada yang mengajar sekolah minggu, ya, tapi juga harus ibadah. Jadi gimana cara ngaturnya? Ya, guru sekolah minggu tapi harus ibadah juga, tidak boleh tidak ibadah. Jadi berbicara dengan rekan-rekan yang masih muda yang begitu luar biasa sangat menguatkan juga buat kita semua ya. Nah, jadi secara keuangan mereka sangat tentu rapi. Ya, tentu saja biaya yang dikeluarkan di sana apalagi di kota besar ya, di Makati, di Manila itu merupakan perjuangan tersendiri. Tapi mereka juga bisa menjadi berkat juga buat misionaris di sana. Jadi mereka juga bisa menopang dan sebagainya. Bahkan mungkin tadi pagi saya tidak katakan bahwa mereka juga memberikan beasiswa. Kalau ada yang mau kuliah di sana ya, misalnya teologi ngambil S2 atau apa itu bisa di full beasiswa sama ICF Makati. Jadi mereka punya hati misi yang luar biasa. Nah, dengan status mereka sekarang menjadi dewasa, jadi selevel setara dengan Dewi Sartika, ya tentu kita akan doakan, ya kita berharap supaya bukan hanya di Makati saja, ya tapi di seluruh Filipina akan ada gereja Rehoboth untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya juga bersyukur kalau kami ada di sana dan saya melihat bahwa gereja ICF Makati sangat diberkati oleh Tuhan. Terlebih dia memiliki hubungan yang baik, jejaring yang baik dengan misionari yang ada di sana. Juga terlebih untuk gereja-gereja lokal di sana memiliki hubungan yang sangat baik. Terlebih lagi dengan kedutaan besar yang hadir juga di sana waktu perayaan, sungguh memberikan kepada kita satu ungkapan bahwa gereja di sana diterima oleh masyarakat di Manila. Dan mari kita berdoa bersama-sama, semoga gereja ICF Makati tambah diberkati, tambah berkembang di Manila. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan satu hal yang penting sehubungan dengan kunjungan kami ke ICF Makati. Saya atas nama Majelis Pengurus Pusat Sinode Gereja Rehoboth merasa sangat bersyukur kepada Tuhan dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Rehoboth Jemaat Bandung
yang selalu telah memberikan dukungan dan motivasi yang sangat maksimal dalam tugas dan pelayanan kami. Saudara, tadi sudah kita saksikan, sudah kita lihat bagaimana ada proses akreditasi yang dilakukan terhadap Gereja Rehoboth ICF Makati, dilakukan oleh Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Perlu kita ketahui bahwa bagaimana pengembangan gereja-gereja Rehoboth, Sinode Gereja Rehoboth mengatur dan mewajibkan, mengharuskan ada satu proses yang disebut dengan proses akreditasi. Sehingga proses akreditasi ini menjadi satu hal yang penting untuk pendewasaan gereja-gereja kita. Satu hal yang menarik adalah bahwa ICF Makati menjadi gereja yang tidak pernah lupa terhadap amanat agung Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika kami melakukan sebuah akreditasi, Gereja Rehoboth ICF Makati memiliki jemaat Tuhan, jemaat Rehoboth yang dibina begitu banyak. Tapi lebih daripada itu juga ada banyak jemaat Tuhan yang bukan dari Rehoboth, dia dari gereja lainnya dan turut dibina di Gereja Rehoboth ICF Makati. Itu sebabnya mengapa satu hal yang penting, Gereja Rehoboth ICF Makati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, satu hal yang tidak pernah kita lupakan. Mari kita tetap semangat, tetap kuat dalam pekerjaan Tuhan, dan biarlah gereja-gereja Rehoboth penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah mengizinkan kami melayani di ICF Makati dan perjalanan pulang pergi dengan penyertaan Tuhan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung yang selalu ada untuk mendukung dalam pelayanan perkembangan gereja-gereja Rehoboth. Saya bersyukur dapat menyaksikan langsung pelayanan jemaat dan para aktivis yang sangat energik dan saling mendukung satu dengan yang lain. Semua saling berbaur dalam pekerjaan Tuhan di gereja ICF Makati dan menjadi kesan tersendiri bahwa di mana mereka ada persatuan, kesatuan dan komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan di sana. Dan puji Tuhan, kiranya gereja Rehoboth semakin berkembang dan memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan dan dimanapun gereja Rehoboth berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, kita sudah mendengar bagaimana perkembangan dari gereja Rehoboth di sana, bagaimana berkat Tuhan itu hasil dari doa-doa kita semua. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk doa-doa dari saudara-saudara semua dalam perjalanan kami, dan waktu di sana kami boleh menjadi berkat untuk jemaat di sana. Terima kasih dan berkati. Baik, sekali lagi saya atas nama seluruh hamba-hamba Tuhan, ya, kepada anak-anak, adik-adik, anak-anak yang baru dibaptis, seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan Gereja Rehoboth mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara semua, kepada anak-anak semua. Satu ayat yang saya mau bacakan untuk kalian yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Tertulis demikian. Layanilah, perhatikan ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Jadi artinya kalian setelah dibaptis menjadi anak Tuhan, menjadi anggota gereja, menjadi orang yang sudah diselamatkan, Tuhan bilang supaya kalian tidak boleh berdiam diri. Saling melayani satu dengan lain. Saling mendoakan satu dengan lain. Untuk maju dalam Tuhan, setia dalam beribadah, dan lebih dari itu, supaya semua kalian ber-18 orang melayani Tuhan. Terserah mau melayani dalam bidang apa. Dalam bidang musik, dalam bidang WL, singer, paduan suara, jadi guru sekolah minggu, nanti kalau sudah tambah besar sedikit lah,
Semua itu kalian harus lakukan. Layani seorang dengan yang lain seperti karunia, sesuai dengan karunia yang telah ditetapkan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jadi kalau kalian bisa melayani satu dengan lain, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalian akan mengalami lebih banyak lagi, ya, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kalian, ya. Sekali lagi, selamat hidup baru. Tuhan memberkati kalian semua. Mari saudara, kita akan tutup pada kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah kami pada hari ini dari awal selesai. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh baptisan air yang sudah dilakukan pada hari ini. Kami menyerahkan ke-18 anak-anak kami, adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah diselamatkan. Mereka mau melayani satu dengan lain dengan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa supaya mereka boleh tetap setia mengiringi Tuhan dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga dari anak-anak ini, dari adik-adik ini. Mereka mengucap syukur karena di antara anggota keluarganya boleh satu orang lagi yang sudah menerima keselamatan yang pasti dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk kebaktian istimewa pada hari Jumat, pada Jumat Agung yang akan datang, dan juga perayaan Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Kau sendiri sertai kami semua. Engkau tolong setiap hamba Tuhan yang akan melayani pada kebaktian istimewa itu. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Engkau antar kami semua sampai ke rumah kami masing-masing. Dan kami boleh Tuhan sampai di rumah dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Suara-suara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, diberikan kesempatan untuk memberikan selamat hidup baru kepada adik-adik anak-anak kita yang baru terima baptisan. Satu-satu akan dipanggil untuk menerima surat baptisan ya. Silakan. Saudara, kelas KOR akan kembali dimulai pada bulan Maret 2024 minggu yang ketiga. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas KOR. KOR membership akan diadakan hari Minggu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 1 diadakan setiap hari Rabu ke-1 dan ke-3. KOR Maturity 2 diadakan setiap hari Senin ke-1 dan ke-3. KOR Ministry diadakan setiap hari Senin ke-2 dan ke-4. KOR Mission diadakan setiap hari Minggu ke-2 dan 4. Seluruh kelas diadakan melalui Zoom meeting
pukul 7 sampai 8 malam. Saudara dapat mendaftarkan diri melalui link berikut ini atau melalui QR Code yang disediakan.